Perkenalkan, nama gue Dodi dan sebelah gue Dira. Kita berdua akan membahas apa nih, Dir? Kita malam ini tuh mau membahas gimana sih rasanya kuliah sambil bekerja itu. Kuliah, kerja, berat dong ya? Pastinya. Nah, penasaran kan teman-teman bagaimana perjalanan dari teman-teman Kamus Widuri dalam bekerja terus kuliah dengan mimpi yang indah? Nah, sebelum kita undang teman-teman dari Kamus Widuri, kita lihat yuk cuplikan video berikut ini. Throw your hands up if you with it, drop it. Throw your hands up if you with it, drop it. Throw your hands up if you with it, drop it. Nah, balik lagi sama kita. Kali ini kita udah ditemenin nih sama teman-teman mahasiswa Widuri. Ya, terima kasih ya teman-teman semua udah datang di kampus Widuri. Nah, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing dan kesibukannya masing-masing ya. Oke, dimulai dari siapa dulu nih? Siapa duluan? Boleh dari... Biasanya ladies first. Oke, Ladies first ya. Oke. Dari sebelah kanan dulu. Perkenalkan nama gue Ai. Hai ya. Ya, kesibukan gue sebagai karyawati. Mantap. Oke. Next ya, Oke, selanjutnya. nama gue Taufik. Gue sehari-hari sebagai karyawan swasta. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama gue Riana. Riana. Kesibukan gue sebagai karyawati sekaligus ibu rumah tangga. Wow. Ini Luar biasa sekali ya, Dir. Nah, benar-benar yang terakhir. Sip. Nama gue Rizal. Gue sebagai karyawan juga. Oke. Ya. Nah, sebelah kan udah memperkenalkan diri nih. Nah, kalian bisa kasih tau nggak sih kalian udah semester berapa nih sih sebenarnya di Widuri ini? Gue sih semester 8 ya, insya Allah. Semester 8 terakhir dong skripsi ya. Luar biasa, ini kesibukan kerja Ya. mau skripsi itu luar biasa. Di kita belum tentu bisa seperti itu. Luar biasa kalian ya. Bisa diceritakan sedikit? Nggak nyangka aja sih ya bisa sampai semester 8 karena kan kerja sambil kuliah tuh luar biasa effortnya ya. Dan alhamdulillah udah sampai semester 8. Kesulitannya paling cuma pembagian waktu. Pembagian waktu Iya, luar biasa. masih. Harus komitmen ya. Komitmen ya. Masalah biaya. Biaya. Ini di asli Jakarta kan? Asli. Asli Jakarta berarti sebetulnya nggak terlalu masalah ya, Dir. Karena kan ada orang tua. Rumah nggak layak dong. Oke, next. Oke, misalnya Bro Taufik. Iya, dari Taufik tuh apa aja sih yang udah kegiatan apa aja yang udah lo lakuin nih selama ada di Widuri nih? Gue sih selama di Widuri ya banyak banget kegiatan yang gue ikutin kayak seminar, terus event-event. Kita juga kemarin sempat ada mata kuliah yang memang kita diwajibkan memang untuk mengadakan event atau praktek langsung gitu. Jadi nggak cuma kita ada di kelas teori, tapi juga kita langsung terjun ke lapangan dan bikin suatu event kayak gitu. Menarik, Dir. Pembagian waktunya gimana tuh, Bro? Karena kan lu kerja nih, Iya. kerja terus ditambah Harus ada kerjaan lu event sibuk. kan? Event di kampus. Kalau uang pembagian waktu sih ya sebisa mungkin kita memang harus bagi waktu dan harus benar-benar memang kita butuh effort lebih supaya gimana sih kita memanage waktu yang baik. Misalkan untuk kerja kita dari jam berapa ke jam berapa, nanti kuliah dari jam berapa ke jam berapa, dan itu benar-benar harus dibagi. Dan ketika ada tugas pun ya kita harus benar-benar meluangkan waktu untuk buat tugas itu. Jadi benar-benar kita harus butuh effortnya lebih dan lebih gitu. Perjuangannya luar biasa sekali ya, Dir. Itu nggak sambil holiday juga kan? Nggak kepikiran malah? Kalau untuk holiday paling ngambil waktunya ketika lagi libur semester aja sih. Oke. Kalau untuk holiday, jadi biar otak juga lebih refresh lagi. Menarik ya. Penasaran nih gue sama Ibu Riana nih, ya kan udah bekerja, kuliah, terus jadi ibu rumah tangga. Gimana nih Bu? Gue juga. Wah, nah itu makanya Iya. itu Ini harus banyak pengalaman kita ya. Pengalaman Bu Riana, gimana nih Bu Riana? Bisa
antara pekerjaan berarti ada dua dong, di kantor Lebih sama lah. ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, kantor pula, di kampus. Luar biasa nih. Triple. Iya. Triple. Gimana Bu Riana, bisa diceritain nggak? Bu, suami nggak marah tuh Bu. Maaf ya suami. Gimana tuh Bu, cerita Bu? Kebetulan pembagian waktu untuk tiap harinya juga sebenarnya sih sedikit agak sulit nih ya Wow. membagi waktunya, karena di samping karyawati juga sebagai ibu rumah tangga, kesibukan saya juga harus mengurus orang tua gitu, Wow. sekaligus kuliah nih. Kenapa saya pilih kampus Widuri yang dekat gitu? Karena biar kita juga meminimalisir waktu lah gitu. Menghemat waktu juga Bu Menghemat ya. waktu. Kebetulan saya juga kerja dekat Dekat kampus. Dekat Oh, kampus. berarti memang Widuri ini pilihan tepat buat Bu Riana ya. Betul Nah, Bu, sekali. konflik dengan keluarga, misalnya contoh sama anak, sama suami, gimana tuh Bu membagi waktunya tuh? Menjelaskan Kadang-kadang mereka. ya memang kejar-kejaran sih sebenarnya. Tapi mereka mendukung. Ya demi karir saya ya Luar mendukung biasa. gitu. Ini patut dicontoh loh Budira ya. Budira, belum cocok ya Bu? Belum sampai ke Belum sana sampai. ya. Luar biasa. Pusing juga kalau saya ngebayangin Bu Riana ya, kerja, karyawati, Ibu rumah tangga. Ngurus orang tua memasak, juga. orang tua diurus juga. Iya. Berarti- Inilah Widuri. Ini iya ya, terbuka untuk Ya kan? siapapun berarti Betul. kan. segala macam Keanekaragaman. Betul sekali. Nah yang terakhir, Bro Riza. kesibukannya apa sih, terus gimana bisa ngebagi waktunya nih? Kesibukan gue itu kerja sebagai karyawan, terus kalau untuk membagi waktunya, kalau kerja kan dari pagi sampai sore. Nah itu malamnya kan kita kuliah. Nah kita ngelakuin aja gitu. Terus kalau untuk masalah tugas, biasanya kan dari kampus itu kan banyak tugas kan. Nah tugas itu kita bisa nyicil di weekend. Oke, jadi kebanyakan untuk tugas-tugas tuh di hari libur kerja ya? Iya benar. Berarti dari 4 orang ini Rizal nyusunnya yang fleksibel karena jam kerjanya dia itu sampai jam kantor ya. Iya. Sorenya langsung Hmm. sorenya langsung kuliah. Jadi sebenarnya nggak masalah. Iya benar. Oke. Nah yang apa, bukan yang terakhir sih, yang masih banyak ya Banyak. tadi ya kan? Nah fasilitas Seru. apa aja sih yang kalian dapat ini selama kuliah di sini? Fasilitas cukup lengkap. Fasilitas di sini lengkap sih. Kayak tadi mungkin di Apa tuh? apa cuplikan video awal itu kan ada tuh kita ada fasilitas Aula terbuka, ada perpustakaan juga ada kayak gitu. Jadi untuk studio juga ada. Jadi memang lengkap di sini. Jadi untuk kalau buat mencari kampus yang berkualitas yang sudah terakreditas juga bisa jadi pilihan kampus Widuri ini. Bisa jadi rekomendasi lah ya. Jadi Iya. rekomendasi bagi teman-teman di luar sana yang ingin bekerja tetapi sambil kuliah. kuliah. Benar. Jawabannya adalah kampus Widuri. Kampus Widuri. Strategis, biayanya terjangkau, kemudian dosennya juga ramah tamah, fasilitasnya pun udah Lengkap, mendukung ya, iya. udah lengkap. Jadi satu lagi ruangannya ber-AC. Nah, Panasan. jadi nyaman. Jadi belajar pun nyaman benar. Bayang kan gitu udah panas-panasan Iya. macet, nyampe kelas. Macet-macetan, iya benar. Budir nih. Sampai. Tapi tadi ngomongin dosen nih, Hmm. gimana sih Oh, iya, dosen di benar. sini? Itu pertanyaannya sih, gimana dosen-dosen di sini, ada yang menyenangkan kah atau biasanya kan ada agak yang gimana gitu? Betul. Semuanya menyenangkan menurut saya. Oh, Menurut lu ya, Iya. kan. Budiana. Menurut saya sih dosen di sini sih good lah, very good lah. Istilahnya berpengalaman juga. Iya. Udah gitu dari segi pendidikan juga sudah mendukung gitu kan, istilahnya dan sudah punya jam terbang yang sangat Oke. Di bidangnya nih, di bidangnya, Di dan bidangnya ya, ahli ya. gitu. Jadi kita Budiana juga- itu nggak salah ya, Nggak salah. masuk ke kampus Widuri itu mendapatkan ahli dari yang ahli. Dari yang ahli. Ya, cakep banget Budiana nih ya. Dan satu lagi, Apa tuh? di kampus Widuri bisa dicicil 4 kali. Cicilan dia. Enak kan yang berubah, Jadi fleksibel banget ya? ya memang di sini tuh kampus yang memang fleksibel, jadi nggak apa ya, ke mahasiswanya tuh nggak terlalu memberi tekanan, membebankan gitu ya? nggak terlalu membebankan. Jadi kalian ya udah silahkan kuliah, tapi tetap untuk pembayaran kuliah ya kalian bisa dikasih keringanan dengan pembayaran yang bisa dicicil seperti itu. Jadi ya buat kita kan, karena kan memang kita sebagai karyawan juga banyak pengeluaran juga yang harus kita bagi-bagi gitu kan. Entah itu kita ngasih ke orang tua atau gimana. Jadi ya
alhamdulillah sih di sini memang kampus Widuri ngasih keringanan seperti itu. Jadi ke kitanya juga nggak ada beban buat kita gitu. Buat saya juga Apa tuh, Bu? oke juga gitu, karena kan memang kebutuhan untuk saya juga sedikit agak overload ya. Apalagi kan Apalagi ibu rumah tangga ya. iya, Harus membaginya. harus membaginya kan ini Benar-benar. benar-benar harus inilah gitu. Masih masuk di kantong ya. Iya. Apalagi untuk next saat ini kan anak saya juga mau kuliah nih. Nah. Kan? Masukin ke kampus Widuri dong. Ya. Biaya terjangkau, kemudian bisa dicicil dan fasilitas pun sudah lengkap. Akreditasinya apa? B. Sudah baik. Nah, itu teman-teman. Yuk lanjut Dir. Nah kan kalian tuh ngambil keputusan kuliah sama kerja kan pasti tuh effortnya tinggi banget kan, energi tuh pasti terkuras. Gimana sih kalau Taufik kan tadi kayak ada healing pas di liburan semester. Nah itu baru dari Taufik nih, berarti dia udah ada nih kan, maksudnya untuk membalikin energi-energi yang udah Iya, kuras benar. tuh. Energi buat gue balikin ke buat positif lagi biar refresh lagi, karena nggak mudah ya buat misalkan kita udah disibukkan dengan kerjaan yang numpuk gitu di kantor, ditambah lagi dengan tugas di kampus yang benar-benar menyita waktu ya. Salah satunya untuk mensiasati buat gue biar refresh lagi, biar balik lagi energi gue ya. Salah satunya yaitu gue dengan liburan ketika libur semester gitu. Nah kalau Ai gimana nih? Liburan emang kayak solusi paling tepat sih ya buat membalikan lagi semangat kita gitu. Terus juga balik lagi juga kita harus mengingat komitmen kita untuk memilih kerja sambil kuliah tuh awalnya itu apa gitu. Ya itu bisa kembali lagi semangat kita sih. Siap. Biar tidak kerja sambil kuliah. Kalau cara gue lain lagi nih. Apa tuh? Bu? Kalau kuliahnya gimana ya? Cara gue lain lagi nih, cara mensiasati biar otak kita refresh. Kalau gue caranya pada saat weekend nih kita nggak kuliah atau pada saat libur semester, gue masakin masakan yang enak-enak buat gue. Boleh dicoba deh tuh. Nanti Kapan ya dia? Kita boleh nyobain masakan kuliah ya, tapi bawa ke kampus tuh boleh. Nanti kan kalau enak Bu bisa referensi ke teman-teman ya, siapa tahu. Siapa tahu nanti bisa buka catering gitu kan. Ya, begitu Bu. Jadi penghasilan tambahan ya. Nah, gue tertarik nih Dir sama Ai. Ai kan udah mau semester 8 nih Ai. Udah mau lulus dong. Nah, lu tuh setelah lulus nih dari kampus, gimana cara lu juga menjaga nama baik dari kampus Widuri? Tentunya harus jadi mahasiswa atau alumni yang berkualitas. Iya, tentunya nanti akan jadi Setelah alumni keluar dong. dari sini, yes. Berkualitas dan terus mengharapkan nama baik Stisip juga, Widuri juga. Berarti bangga lo di kampus Widuri? Bangga dong. Mantap. Jadi setelah lulus, alma maternya udah dilepas, Yes. dapat ijazah, kerja, terus dapat detail juga kan. Nah, semoga kerjaannya dia itu bisa menambah lebih baik lagi ya. Nah ya. Oke Dir. nah kalau Rizal nih gimana nih? Kan tadi kalau Rizal kuliah, nah nugasnya tuh di weekend. Nah, gimana sih buat balikin energi lo biar bisa kayak ya itu balik positif lagi gitu? Ya saya juga sama kayak teman-teman yang lain, ya salah satunya ya jalan-jalan, holiday, atau biasanya saya berkumpul dengan keluarga atau pulang kampung lah kayak gitu kan. Oke. Karena kan kita udah capek kerja, udah capek kuliah gitu kan, kita butuh waktu buat kumpul sama keluarga, buat jalan-jalan juga biar energi positif kita itu balik lagi. Menarik ya Dir ya. Ya. Bro Taufik, Oke. pernah nggak sih sewaktu-waktu kan kuliah ini berapa? 4 tahun kan? 4 tahun. 4 tahun berarti itu kan waktu yang sangat lumayan lama ya Dir, 4 tahun itu. Lumayan lama. Komitmen dari kerjaan. Pernah nggak sih lu ngerasain, gue capek nih pertengahan jalan, sempet nggak mau cuti atau mau udahlah gue kerja aja? Gue pernah Pernah? berpikiran seperti itu. Karena waktu itu gue pernah berpikir pas lagi banyak kerjaan, lagi hektik-hektiknya di kantor, banyak kerjaan dan tugas pun di kantor itu lagi bener-bener bikin energi yang bener-bener nguras banget. Dan itu sempet gue bikin ya udahlah, gue gimana ya, gue mau cuti aja dulu kali lah. Cuman gue pikir lagi, gue komitmen awal gue tuh kayak gimana, gue kuliah sambil kerja begini, ya gue harus jalanin. Suka duka, ya tetap gue jalanin. Walaupun itu ada kerikil atau ada batu yang gede sekalipun menghalang, gue tetap bakal jalanin.
Itu di semester berapa kamu ngerasain gitu? Itu biasanya kalau untuk awal-awal ya kita masih semangat. Iya. Semester awal. Cuman kalau udah masuk semester pertengahan kayak semester 5, semester 6 itu udah mulai ada rasa jenuhnya, ada rasa bosennya, terus ada rasa aduh capek nih. Mau gimana ya? Lanjut atau enggak? Ya, tapi memang karena niat gua dan komitmen gua dari awal memang gua harus kelarin kuliah ini tanpa ada yang namanya cuti, tanpa ada yang namanya gua harus berhenti dulu deh, nanti baru lanjut lagi. Itu baru di situ gua baru balik lagi. Nah itu kalau dengan adanya gua rasa kayak gitu, ya itu gua balikinnya ya tadi dengan gua liburan kemana ke tempat yang benar-benar bisa bikin gua benar bisa balikin energi gua lagi. Iya, keputusan untuk kerja dan kuliah itu emang keputusan yang cukup Agak susah, sulit itu keputusan memang. Terus awal kita mau ngambil kuliah, kita kan memang awalnya memang kerja kan, terus kita mau kuliah, tapi kita kan penuh pertimbangan, segi biaya, belum lagi segi waktu, terus segi transportnya kayak gimana, apalagi Jakarta terjangkau kayak gimana, ya bener, macet banjir, kayak gitu. Jadi ya kita harus di awal memang udah pikirin semua, dan memang pas ketika ada rasa jenuh, rasa bosan itu ya mau nggak mau kita harus balikin lagi. Lu komitmen di awalnya seperti apa, niat lu seperti apa, gitu aja sih. menarik ya Dir. Berarti ada ya masa-masa itu tuh ada. Ada, pasti ada. Karena wajar sih, namanya manusia pasti ada rasa di titik jenuh, di titik bosan tuh pasti ada. Nah, Gitu. kalau Rizal ada nggak nih dan di semester berapa ya rasa itu ada tuh? Ada itu di pertengahan semester 4 dan 5 dengan masa 4-5 ya. kan? Karena hampir sama ya. berarti. Iya, memang rata-rata memang di pertengahan itu lagi banyak-banyaknya SKS-nya udah mulai banyak, terus mata kuliahnya juga udah mulai banyak, tugas sudah banyak, jadinya ke kitanya ya, aduh, Ya, jangan kayak gitu. Kalau kita mau berhenti di tengah jalan juga sayang gitu kan. Iya. Kita udah sampai di tengah jalan, tinggal ngelanjutin setengah lagi, terus kita kelar gitu kan. Kita udah mikirin buat ngambil keputusan yang besar itu dengan ya sampai mikirnya lebih gitu kan. Nah setelah kita jalanin ya udah jalanin aja. Kita ngambil keputusan ini juga tahu konsekuensinya seperti apa. Oke, menarik sekali ya dari 4 orang ini pengalamannya dengan berbeda-beda. Bir, tapi gue penasaran nih, Bu Riana. Bu Riana ini ya mohon maaf ya, maksudnya kalau dalam satu kelas nih, dalam satu kelas itu kan Bu Riana kalau di umum itu kan dituakan nih sebagai ibu. Iya. Nah, teman-teman kelasnya itu bagaimana? Apakah Bu Riana canggung dengan teman-teman sekelas? Karena pastilah ya Bir ya. Ada perbedaan itu kan. Mohon maaf, mungkin dari segi pengalaman, usia, itu gimana tuh? Mensiasatinya tuh Bu, biar nggak. Boleh nggak gue sharing sedikit tentang Boleh, Boleh, Penting nggak, Bu? Cerita Bu, cerita ya? sambil minum. Boleh ya. Jadi gue selama kuliah di Widuri ini ya, gue kan udah masuk ke semester 6 nih. Ada titik jenuh pada saat itu kondisi awal pandemi. Gue di semester 3 gue jenuh tuh. Pada saat itu gue kehilangan salah satu sahabat gue gitu. Sahabat yang Satu di kampus, kampus, satu kelas. ya. Oh, di kampus. kampus gitu. Satu tingkat Bu ya. Satu tingkat gitu, Oke. satu angkatan ya? angkatan lah sama gue, karena dia tuh selama ini yang mensupport gue. Pokoknya dia yang selalu kasih vlog dah buat gue gitu. Ayo Bu, semangat, kita lulus bareng. Ayo Bu, kita harus wisuda bareng gitu. Cewek cowok, Bu? Cewek. Cewek ya? Oh, makanya gue sampai sekarang tuh gue inget banget dia yang selalu support Bu, kita kerjain tugas bareng apa, padahal di saat kondisi gue yang terjepit gitu dia tuh selalu Bu, nanti aku bantu deh Bu gitu. Aduh, gue tuh rasanya seperti memiliki cahaya sedikit lah gitu. Semenjak ada dia ada harapan. Cuma harapan itu gue dapetin tuh pada saat kondisi pandemi ini ya. Dia tuh gue kehilangan dia, dan dia tuh kena COVID gitu loh. Makanya kayak kita iya, ya. gitu. Ya, turut berduka atas kepergian dari teman Bu Riana ya. Iya, Semoga Tuhan betul. menerima amal ibadahnya. Iya, semenjak kehilangan Berat, dia Bu. itu gue Sempet down dong. down gitu, karena nggak ada yang support Support gua. system itu udah Iya. hilang ya. Iya, betul. Sedangkan teman-teman yang lain tuh
ya ada cuek lah, Masing-masing ya. masing-masing gitu. Nggak ada yang sedekat ya. Iya, nggak ada yang sedekat dia, nggak ada yang inilah, pokoknya nggak ada yang ini, makanya gue sedikit down, apa gue berhenti ya Nah, gitu. berat sih. Sempat kepikiran kayak gitu. Tapi ya kalau gue berhenti nanti gue mulainya lagi males gitu. Merinding saya Bu. Iya, berakhir gitu. Kita membayangin, Iya, kalau gitu. gue pribadi itu membayangin tuh ibu masuk ke kelas kami, Iya. kan, terus ada teman yang menerima ibu gitu kan, Iya, dan kondisi betul. seolah-olah mungkin dia nganggap itu kakak atau ibu Kakak, sendiri. iya. Kan. Jadi Dia lebih- anggap gue kayak emaknya lah. Kadang-kadang gitu ya. pulang kuliah, numpang makan di rumah gitu. Karena kan rumah gue kan dekat. Oh saking deketnya itu, Udah sampai intens segitunya gitu dia. ya. Dia kapan ngajak gue makan? Oh Pak, kita udah deket Bu, tapi dia nggak mau ngajak makan. Dekat Apa banget saya? ya jadian Nah, ya. Aduh. itu ya saking banget ya. Saking sibuknya kerja kita. Iya, makanya. Menarik ya Dir? Iya. Terus semangat yang Ibu Riana dapetin lagi buat sampai sekarang tetap lanjut tuh apa? Setelah kehilangan beliau si sahabat Bu Riana ini. Iya. Kalau itu gue sekarang semangatnya ya demi anak. Oh, oke, ada tujuan lain dari itu ya. Ada tujuan lain gitu. Betul, betul. Karena kalau gue berpikiran gue harus cuti nih atau berhenti kuliah, nanti karir gue di kantor juga gak bakalan naik Oke. gitu. Sebenarnya sama sih kalau dari saya Iya. juga untuk energi semangatnya juga dari keluarga. Iya. Ada suatu kebanggaan kalau seandainya kita sudah lulus dan mempunyai title ya kan. Jadi orang tua kita itu merasa bangga. Karena apa? Karena dari teman-teman kita ini Dir, mereka menggunakan biaya sendiri. Iya. Mereka Iya. sudah mengerti namanya mencari uang. Itu kelebihannya dibanding teman-teman yang baru lulus, terus kemudian mereka itu ya udah sekedar main selesai gitu kan. Beda ya. Memang Betul. Memang kalau dari kita yang rata-rata karyawan pekerja ini memang bayar kuliah itu memang dari kantong pribadi kita. Dan Hampir semua ya, hampir semua teman-teman juga gitu ya. Iya, hampir semua teman-teman dari kita memang yang Biasa. karyawan itu memang bayar kuliah ya dari gajinya sendiri. Makanya Widurin jadi pilihan utama buat kita karena bisa dicicil juga itu. Betul. Dan dengan harga ekonomis bisa dicicil. Mantap. Iya. Jadi dengan harga ekonomis, lokasinya strategis, biayanya terjangkau, cita-cita kalian yang tinggi, terhambat dengan kerja, jangan khawatir. Ada kampus Widuri. Oke, Dir. Menarik ya. Ternyata dari pengalaman teman-teman kita ini banyak sekali ilmu dan juga apa ya? Oh, yang kita harus ambil juga buat spirit dan motivasi ke teman-teman yang lain. Dan tentunya buat teman-teman yang bekerja terus belum mau mulai nih Nah. kuliah bisa. Masih ragu ya, jadi jangan khawatir, jangan ragu, khawatir kemudian apa ya, malu gitu lah, gengsi. Oke, Dir, ada pengalaman sendiri nggak lo dari? Iya ya, at least Batna yang lucu ya, tadi kan udah kayak berat banget nih, Berat, kan iya. berat banget. Nah, yang sebelum penutupan nih kita nih, pernah nggak sih kan kita kuliahnya sambil kerja, pernah nggak ada momen di selama 4 tahun ini ya, kalau Bu Riana mungkin masih 3 tahunan ya. Iya, masih 3 Nah, tahun. pernah nggak sih ada miss gitu, misalnya pas lagi ngantor, pekerjaan kantor kehambat gara-gara ngerjain kuliah, terus pas lagi kampus, nah tugas kuliahnya tuh terhambat gara-gara pekerjaan kantor. Pernah nggak tuh kayak gitu? Ribet ya, kantor, kuliah, kantor. Pernah Dua-duanya sih. punya Oh, tugas. cerita sedikit dong. Siapa? Boleh nggak di-share dikit-dikit nih? Bang Taufik nih. Sering banget. Betul. Gue pernah punya pengalaman. Jadi waktu itu karena memang lagi di kantor lagi COVID sama tugas kantor juga, itu gue ngumpulin tugas itu bener-bener mepet semepet-mepetnya. Jadi ketika misalkan hari ini disuruh ngumpulin tugas, dan itu gue ngumpulinnya tuh last minute banget. Waduh. Karena memang apa ya, udah sibuk sama kerjaan kantor, ditambah lagi ada tugas yang memang bener-bener harus gua kerjain, harus gua kumpulin. Hari itu juga ya mau nggak mau gua kebut, ya namanya mahasiswa sistem kebut semalam kayak gitu. Kayak gitu. Iya. Kalau ngumpulin kerjaan tiba-tiba besoknya tugas nggak belum dikumpulin. Itu enggak. Memang awalnya gua nggak ingat, tapi di reminder sama teman-teman. Guys, ini ada tugas sudah pada ngumpulin belum? Nah di situ untungnya ya kita ada grup-grupnya juga, jadi kita bisa saling mengingatkan mengenai tugas. Terima kasih anak teman yang sudah Iya. ada waktu. Oke, makasih buat teman gue yang selalu ngingetin buat tugas. Nah kalau dari topik itu ya last minute. Nah Ya. kalau dari Ai gimana nih? Kalau gue
lucu lagi sih kalau gue bilang. Apa Mai? Ceritain. Coba. Karena di kantor tuh udah ribet banget kan, jadi gue nggak sempet banget namanya mikirin tugas, apalagi sampai ngecek grup yang selain grup kantor gitu kan. Oh. Jadi pas pro gitu. Saking banyaknya grup Iya, ya. Banyak banget. sampai kampus, gue terus? baru sadar di kelas kalau ada tugas. Nah. Kalau gue belum bikin sama sekali kan. Wah, terus? Untungnya tuh dosen tuh lagi baik banget kan. Gue langsung aja, Pak, maaf, saya udah ngumpulin, saya udah ngerjain tugas, tapi saya lupa bawa. Besok boleh nggak saya bawa? Oh iya, nggak apa-apa. Berarti dosennya semoga nggak inget ya kalau kayak ini ya. Ada penipuan. Udah mau lulus ya. Nah kalau dari Bu Yana ada nggak nih? Kalau gue sih sebenarnya kejadiannya memalukan ya. Cerita sedikit. Jadi gini ya, jadi pengalaman gue selama kuliah ini, waktu itu kan gue ada tugas suruh bikin video ya. Oh, Ada video. banyak Oke. video. Dan gue tahu sendiri kan ya, Iya. umuran segini mana bisa lah Benar, kita benar, edit video. benar. Oke. Namanya kita juga kuliah kan, kita tuh pengen cari ilmu lah. Karena pada saat presentasi di Zoom itu gue suruh sama itu dosen tuh gue disuruh muter video gue, tapi gue nggak bisa gitu. Oh, oke. Terus ya itu kejadian yang sangat memalukan banget gitu, sampai gue dibilang. Gue bisa ngebayangin sih dia. Bener bisa ngebayangin Bu. Makanya gue bilang, aduh perasaan itu kayaknya bikin gue nervous dan Serba salah gitu ya jatuhnya. sedangkan gue juga belajar di Widuri kan ya pengen bisa lah supaya biar bisa lah gitu ya. Semangat budayanya patut kita contoh. Batu contoh ya. Nah kalau dari Rizal gimana? Kalau dari gua pernah ngalamin itu, misalkan besok mau dikumpulin nih, nah malamnya itu gua coba hubungin temen gua. Wah. Nah di situ kita kayak kerja kelompok, padahal itu sebenarnya tugas individu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang gua kerjain dan temen gua juga kerjain. Nah nanti digabungin jadi satu dan baru kita Jatuhnya kumpulin. ini nama ya. Untungnya temen lu baik. Menarik ya diri ya. Menarik banget ya. Pengalaman selama kampus mudah-mudahan kalau setelah kita semua lulus ini itu akan menjadi kenangan terindah. Iya, pasti. Suatu hari nanti kita pasti akan lewat ke kampus. Walaupun kita nggak mampir, tapi seenggaknya ada memori. Benar Iya, nggak? pasti ada memori. Pasti bisa diceritain. Apalagi ya Bismillah, semoga dari semua kita ini ada yang sukses. Amin. Dan juga jabatannya masing-masing itu Iya. masing-masing ya. Dir, Udah nggak kerasa banget. kerasa banget ini ceritanya, waduh. Semakin asiknya ya. Tapi karena Waktu juga, kemudian ya pasti teman-teman juga udah lelah ya kan dari pulang Ya. kerja langsung disuruh ke sini buat cerita pengalaman-pengalaman kerja sambil kuliah. Dir, gimana nih? bagaimana kalau kita tutup aja kali Oke. ya. Makasih buat Ai. Terima kasih. Masih juga lo udah diundang lo. Buat sharing-sharing. Iya betul. Nanti minumannya dibawa aja, makanan boleh. Oke, gimana? silakan closing. Ya, terima kasih teman-teman. Semoga cerita dan pengalaman dari teman-teman kita yang dari kampus Widuri menjadikan semangat untuk teman-teman pantang menyerah. Karena apa? Cita-cita tinggi, tapi kalau tidak dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang kekinian, yang milenial, yang mengikuti zaman, itu akan sia-sia. Ya nggak, Dir? Dan satu lagi sih nggak terbatas dari umur ya. Nah, Semua betul. bisa. Contoh Bu Riana. Yes. Luar biasa. Ini panutan bagi kita semua. Oke. Ya. Oke, kami pamit. Sampai ketemu di acara kami selanjutnya. Next time. Oke. Cekidot. Bye bye. Terima kasih ya. Makasih ya.